tanggung sih sebenarnya, ini pasti kalau tidur siang kebablasan pasti tadi. Oke, hari ini kita akan sharing tentang career talk. Ya, kita bicara seputaran karir. Nanti pembicaranya ada Mas Muhammad Tobi Adi Nugraha, Adi Guna Nugraha. Oke. Beliau ini sekarang di Slumbersea ya? Slumbersea betul, Mbak. Masih ada. Oke. Iya deh. Supaya lebih banyak waktu untuk kita diskusi ngobrol, monggo dimulai aja Mas Tobi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tobi Adi Guna Nugraha. Saya 24 tahun, fresh graduate, tapi mulai bekerja 1 tahun setelah lulus kuliah. Saya mau sedikit sharing tentang my maintenance dari awal ya jadi technician sampai saat ini menjadi technician di Slumbersea. Oke. Ini adalah maintenance technician unit saya. Saya memulai menyukai dunia technician sejak dari zaman SMP. Di zaman SMP itu saya mulai ngoprek-ngoprek motor, ngoprek-ngoprek mobil, saya pergi ke bengkel, saya ikut kenakalan remaja seperti balap liar, sampai saya nge-build motor teman saya sendiri di zaman SMP. Nah, setelah SMP, saya bingung saya mau ke SMK atau SMA. Tapi saya nggak suka hitungan gitu, makanya saya pilih masuk SMK. Nah, di SMK ini saya cuma punya satu pilihan gitu. Pilihannya adalah saya mau masuk teknik otomotif, teknik kendaraan ringan gitu. Karena cuman itu yang menurut saya mampu menyalurkan hobi saya gitu, tanpa ada background sebelumnya gitu. Ya background saya cuman otodidak. Background saya cuma dari orang tua saya. Orang tua saya dulu suka ngajak saya ke bengkel kanannya untuk sekedar servis, sekedar berbincang-bincang tentang otomotif. Maka dari itu saya memutuskan masuk SMK gitu. Tujuannya ya untuk mendalami kenapa sih mobil, kenapa semua kendaraan itu perlu dirawat, perlu dijaga, perlu di maintenance dengan baik gitu. Saya SMK-nya di SMK 1 Kerawang 3 tahun. Setelah lulus saya bingung saya mau kemana. Saya cari jurusan otomotif di Indonesia, hanya ada jurusannya pendidikan, otomotif pendidikan. Nah, tapi saya ingin menseriusi di otomotif profesional gitu. Saya cari-cari nggak ada. Saya coba lihat di luar negeri, ada di Australia, di luar, tapi itu tidak memungkinkan gitu. Karena saya tidak memungkinkan meninggalkan orang tua saya gitu. Makanya setelah saya cari-cari semua kampus, saya lihat ada satu jurusan yang mendekati gitu, yang desainnya, konsepnya tidak jauh dari otomotif gitu. Ada di daerah Jakarta, di Politeknik Negeri Jakarta, atau orang lebih mengenalnya Politeknik UI, itu ada jurusan teknik alat berat, teknik heavy equipment engineering itu. Saya lihat, saya coba pahami apa sih itu teknik alat berat. Sebelumnya kan saya nggak tahu teknik alat berat itu apa gitu kan. Lalu saya coba compare apa sih yang beda nih dari alat berat sama teknik kendaraan ringan gitu.
ternyata hanya berbeda pertama dari sistem bahan bakarnya, dari sistem penyaluran tenaganya gitu. Kalau di otomotif itu mobil ya layaknya mobil, kalau di heavy equipment seperti mobil tapi punya attachment lain gitu, seperti sistem hidrolik segala macamnya gitu. Makanya saya memutuskan, oke, saya pilih Politeknik Negeri Jakarta untuk melanjutkan studi saya ke jenjang yang lebih profesional gitu. Nah, di Politeknik ini juga diajarkan segala macam sistem, segala macam perawatan, perbaikan, gimana caranya meningkatkan efisiensi dan segala macamnya. Nah, di situ juga di samping pendidikan formal, ada juga pendidikan informal seperti on-job training saya. Nah, on-job training saya ini dimulai dari sejak zaman SMK sampai kuliah. Nah, di zaman SMK ini seharusnya saya magang itu hanya 2 kali gitu. Tapi karena saya tuh pengen gitu mencoba menelusuri gitu mobil bagus itu gimana sih perawatannya, gimana sih maintenance-nya, gimana perbaikannya gitu. Makanya pertama kali itu saya magang di Honda mobil Karawang. Ya, dia itu authorized dealer-nya Honda Indonesia, khususnya di Karawang gitu. Saya magang 2 bulan di Honda. Saya ditempatkan di section perbaikan, overhaul, body repair, sampai ke customer delivery gitu. Nah, saya magang di Honda itu sekitar 2 bulan. Lalu habis di Honda saya dapat sertifikat, saya dapat ilmunya, saya dapat apa yang saya cari, saya lompat lagi ke Auto 2000 Astra. Ini juga adalah authorized-nya Toyota di Karawang juga. Saya penasaran nih, kalau Honda saya sudah tahu sistem maintenance-nya seperti apa, sistem dealer-nya seperti apa, service-nya seperti apa. Sekarang saya pengen tahu Toyota ini seperti apa sih gitu, sistemnya. Nah, ternyata di Toyota ini juga banyak section-section yang ada di section-section yang mereka punyai gitu, kayak mereka punya fast service, mereka punya body repair juga, mereka punya segala macam, overhaul juga sama gitu kan. Nah, ternyata sistem-sistem mobil-mobil kecil ini sama gitu kan. Nah, lalu saya penasaran nih, mobil kecil udah, terus gimana sistem perawatan truk-truk besar gitu, truk-truk yang heavy duty gitu. Setelah dari Auto 2000 saya lanjut lagi ke Mitsubishi Motors. Nah, Mitsubishi Motors ini authorized dealer resminya juga truk-truk Fuso, Pajero Sport, Outlander, mobil-mobil heavy vehicle dan low vehicle-nya Mitsubishi ini. Di sini saya belajar maintenance truk-truk besar ini seperti apa, maintenance mobil-mobil pengangkut barang-barang besar ini seperti apa gitu. Ternyata hampir mirip-mirip dengan mobil kecil, cuma bedanya mereka lebih besar, lebih heavy duty gitu. Nah, setelah dari SMK, setelah magang selesai, saatnya kelulusan, saya diundang sama PT Toyota Manufacturing Karawang untuk mengikuti gimana sih proses menjadi karyawan itu seperti apa gitu. Tapi saya bukan untuk jadi karyawan ya, tapi proses-proses apa sih yang harus kita ikuti, pelatihan-pelatihan apa yang harus kita ikuti di Toyota Manufacturing itu gitu. Saya diajarin caranya merakit mobil, saya dilihatin caranya manage spare part yang nantinya akan dirakit menjadi sebuah mobil di PT Toyota Manufacturing Karawang. Nah, setelah itu selesai,
saya mulai kuliah di Politeknik Jakarta. Di kuliah ini juga saya ada magangnya juga, ada on job trainingnya juga gitu. Nah, yang pertama ini di sesi pertama ini saya karena kampus saya bekerja sama dengan PT Trakindo Utama Authorized Dealer Caterpillar, akhirnya saya magang di situ di PT Trakindo tersebut. Nah, di kampus ini kan saya belajar bagaimana maintenance alat berat, bagaimana perawatan, perbaikan, repair dan segala macam. Nah, di PT Trakindo ini kita diajarkan praktikalnya gitu. Gimana apa yang telah kita dapatkan di kampus, teorinya kita praktekin di Trakindo ini gitu. Kita ditempatkan di section-section yang ada di Trakindo seperti section engine, electrical section, terus ada mesin section dan banyak macam-macamnya itu. Di situ juga belajar tentang gimana cara disassemble, tapi troubleshooting juga dan segala macamnya dari yang alat berat segitu besarnya sampai menjadi peralatan-peralatan kecil yang siap untuk di repair gitu. Nah, disitulah saya dapatkan ilmu pelajaran tentang alat berat gitu. Nah, lalu setelah selesai di Trakindo ini, di sesi kedua saya pindah ke PT Persero Konstruksi di Bandung. Nah, di sini kalau tadi di Trakindo ini saya belajar tentang repair, maintenance segala macam, di PT ini saya belajar tentang manajemen alat beratnya gitu. Gimana sih alat berat itu bisa beroperasi dengan baik dengan cost yang minim, dengan cost perawatan yang minim gitu. Gimana caranya kita punya satu alat berat tapi untuk dipakai di segala macam segala macam pekerjaan gitu. Gimana cara manage alat beratnya, gimana breakdown cost-nya, gimana breakdown cost buat servisnya dan segala macamnya tentang manajemen alat berat gitu kan. Gimana caranya kita menentukan alat berat apa nih yang bakal kita pilih buat ngerjain, misalnya kita ngerjain sungai. Kita kan harus tahu juga, kita harus tahu dulu alat beratnya yang cocok nih buat apa, spesifikasinya apa, terus tipenya apa untuk di-assign di konstruksi itu gitu. Nah, di situ saya belajar tentang manajemen alat berat gitu kan. Nah, setelah selesai magang, tugas akhir ini saya juga malah nggak ngambil tentang praktikalnya gitu, tapi saya mengambil tentang manajemennya. Kalau dari semua magang yang saya ikuti, saya mengambil praktikal gimana cara servis segala macam. Di tugas akhir kampus saya ini saya mengambil tentang manajemen spare part gitu. Karena kan kita servis, kita perbaikan, kita repair pasti butuh spare part gitu kan, pasti butuh barang-barang untuk menunjang proses servis tersebut gitu. Nah, saya di sini belajar gimana sih cara kerja atau manajemen spare part yang ada di store tersebut, juga store dealer tersebut. Gimana caranya mereka memanage spare part yang ada, mereka gimana cara mengorder spare part dari luar negeri masuk ke Indonesia, lalu dipakai untuk desain untuk di dealer ini, menentukan spare part, cara mengambil spare part di store gimana caranya mengambil spare part yang ada di store segala macam. Nah, itu tugas akhir saya gitu kan. Setelah lulus, saya nggak serta-merta langsung diterima kerja nih, karena saya punya pikiran saya harus jadi pengusaha nih setelah lulus kuliah gitu. Saya dulu idealis banget nih saya nih, lulus kuliah pengen buka usaha, tapi apa gitu kan, pengen buka usaha tapi nggak ada modal gitu, belum punya pengalaman yang cukup gitu kan. Akhirnya saya pelan-pelan setelah lulus kuliah saya nggak langsung buka usaha juga gitu. Saya jadi
driver online. Di driver online itu saya mikir kan, sambil jalan saya suka berpikir, segini banyaknya mobil yang ada di pasaran, segini banyaknya pergerakan yang cepat terhadap mobil ini, gimana kalau saya buka tempat servis mobil gitu, yang on the go gitu, yang siap dipanggil kapan saja, di mana saja, dengan pengerjaan yang cepat gitu. Akhirnya saya buka bengkel online, bengkel panggilan. Saya namain itu bengkelnya On Tuning Garage gitu. Saya buka bengkel ini sejak 2017 akhir setelah saya lulus kuliah. Saya buka dengan modal yang minim sekali bisa dibilang. Saya dapat modal itu dari hasil driver online yang saya jalanin. Pelan-pelan saya kumpulin barang-barang, pelan-pelan saya cari customer. Setiap saya jadi driver online, saya tawarin ke penumpang-penumpang saya, Bu, Pak, saya juga punya bengkel loh gitu. Saya punya tempat servis mobil, kalau ibu bapak mau servis kendaraannya, bisa ke saya bisa dipanggil kapan saja, di mana saja, siap 24 jam dipanggil gitu. Nah, dari situlah saya mulai menjalani profesi saya sebagai bengkel panggilan gitu. Nah, setelah berjalan hampir 1 tahun, 1 tahun kurang, tentu kan selama perjalanan itu saya juga sambil melamar kerja, mungkin ada pekerjaan yang cocok dengan saya gitu. Saya interview di PT ini, perusahaan ini. Semua saya coba melamar juga di kantor, di site, di mana-mana gitu. Tapi di dalam proses itu juga nggak dengan mudah saya jalani gitu. Seperti sudah baru interview awal saya sudah gagal, baru tes tulis saya gagal. Nah, baru mau memulai saya sudah takut duluan karena ngelihat pesaing-pesaing saya di atas saya gitu kan. Nah, terus ada juga saya di interview di perusahaan-perusahaan alat berat juga, tapi mereka pada akhirnya mereka bilang, Mas siap nggak ditempatkan di saya gitu, Mas siap nggak ditempatkan di sini. Saya selalu bilang saya nggak siap gitu. Saya bilang saya mau cari pekerjaan yang dekat-dekat dulu, Bu, karena orang tua saya gitu, karena saya belum siap untuk karena menurut saya belum siap untuk kerja di tempat jauh gitu. Saya juga coba ngelamar di kantor, tapi saya selalu dapat kabar yang kurang baik karena menurutnya jurusan saya kurang cocok untuk bekerja di kantor gitu kan. Tapi dalam hati saya pengen gitu kerja di kantor, pengen jadi orang kantoran. Karena kan selama ini dari zaman saya sekolah SMP, SMK, kuliah, saya selalu di lapangan gitu. Nah, setelah itu di Mei 2019, di 2018, saya nerima telepon dari Slamberji. Saya kaget kan, Slamberji itu apa gitu, saya nggak pernah lama, saya nggak pernah buka Slamberji, saya juga nggak pernah masukin CV ke Slamberji gitu. Saya ditelepon sore-sore sama HR-nya Slamberji, Mas lagi kerja atau lagi ada kegiatan lain? Saya bilang, saya nggak ada, Mbak, saya masih waiting job, saya masih ngerjain aktivitas bengkel saya gitu. HR-nya Slamberji mengundang saya untuk interview. Saya kan kaget kan, ini tahu nama saya dari mana gitu kan. Ini mereka minta, Mas tolong kirimin CV saya, tolong kirimin CV-nya ke emailnya. Itu posisinya sore hari. Saya ngirimin CV ke HR-nya sore, nggak lama besoknya ditelepon, Mas
besok interview sama user ya di kantor gitu. Saya nggak tahu di situ posisinya saya jadi apa gitu. Setelah saya interview, saya baru tahu posisi saya itu ternyata jadi maintenance technician gitu kan. Maintenance technician di produk lain apapun saya nggak tahu gitu. Karena Slamboje baru buat saya gitu. Saya juga nggak tahu belum tahu info Slamboje itu apa, perusahaan apa, bergerak di bidang apa gitu. Terus saya datang aja, saya interview 2 hari sama user sama interview teori dan interview praktikal di workshopnya Slamboje gitu kan. Nggak lama saya diberangkatin ke Balikpapan untuk assignment pertama saya gitu. Nah, mulai dari situ saya dari 2018 bulan Mei sampai sekarang saya menjadi maintenance technician di Wireline gitu. Oke, selanjutnya, nah bagaimana sih jadi bagian dari Slamboje gitu? Kalau saya proses rekrutmennya sebenarnya banyak, bukan banyak ya. Sebenarnya ada macam-macam cara masuk Slamboje gitu. Ada yang lewat rekrutmen kampus, ada yang ditelepon seperti saya gitu kan. Nah, kalau saya masuk Slamboje ini, menjadi bagian Slamboje ini di invite sama Slamboje untuk interview gitu. Nah, saya juga nggak nyangka gitu kenapa bisa gitu tanpa ikut rekrutmen dari awal, tanpa ikut seleksi CV, tanpa ikut wawancara, tanpa ikut ini, tapi saya bisa jadi bagian dari Slamboje gitu. Nah, jadi kalau saya ngorek cerita dari senior saya, Slamboje itu lagi butuh orang gitu kan, lagi butuh orang untuk gantiin posisi atau untuk menempati posisi yang udah lama kosong gitu, sudah lama, untuk menempati posisi yang kosong gitu kan. Nah, mereka minta ke user minta ke HR, saya butuh orang nih. Nah, HR nyari kan. Nah, ternyata sebelumnya itu teman-teman saya tuh sudah lebih dulu yang dipanggil oleh Slamboje untuk interview gitu, tapi teman-teman saya ternyata nggak bisa gitu. Nah, entah dari mana mungkin HR-nya itu dapat nomor saya itu dari teman-teman saya gitu. Makanya Slamboje manggil saya untuk interview user. Itu pun dari interview user, setelah saya interview user 2 hari, nggak lama dari situ, satu hari berikutnya saya disuruh untuk medical check up. Nah, nggak lama prosesnya itu, langsung saya dikasih tahu, nah nanti kamu berangkat ya ke Balikpapan untuk assignment pertamanya di sana gitu. Oke, saya ke Balikpapan. Nah, dari sini saya sudah resmi tuh jadi bagiannya Slamboje kan di Balikpapan. Nah, kalau ditanya gimana proses rekrutmennya, terus terang saya juga kurang paham gimana alur-alurnya gitu kan. Tapi ya saya tahunya dari teman-teman saya yang mengikuti proses masuk Slamboje dari awal teman kampus sampai jadi bagian Slamboje gitu. Lalu saya jadi maintenance. Nah, ini job saya. Nah, saya ini di bagian di produk line Wireline. Nah, di Wireline ini ada istilahnya dua departemen. Yang pertama
Production and Delivery, dan TLM, Teknologi Life Cycle Management. Nah, teknologi Life Cycle Management ini yang mengelola aset-asetnya Schlumberger, yang maintenance unit-unitnya Schlumberger gitu. Nah, saya di sini sebagai maintenance technician atau sering disebut maintenance mekanik. Nah, di sini tugas saya itu adalah maintenance unitnya Schlumberger gitu. Nah, di Schlumberger ini kan, di Wireline ini kan mereka kan jobnya itu adalah logging data ke dalam sumur gitu. Nah, mereka ada tools dan ada tools downhole dan ada unit surface gitu. Nah, saya di Wireline ini, di TLM ini maintenance unit surface-nya seperti logging truck atau skip untuk logging. Nah, saya di sini sebagai maintenance-nya. Nah, di TLM ini, di aset maintenance and sustaining ini, kita maintenance aset yang ada, gitu. Kita improve, kita assign aset, kita kita perbaiki hal-hal yang kiranya untuk menunjang proses job tersebut gitu kan. Manage prepare job. Jadi kalau saya di maintenance wireline ini biasanya hari-harinya itu seperti misal kita ada job nih di tempat A gitu, kita pakai unit truk A misalnya. Oke, truk A ini kita lihat dulu ikut servisnya seperti apa, kira-kira ada isu-isu apa nih dari si truk A ini gitu. Setelah kita tahu semua, kita kumpulin data, oke, kita misalnya jobnya berapa hari lagi, misalnya jobnya 1 minggu lagi. Nah, di space waktu seminggu itu kita maintenance tuh unitnya, kita perbaiki yang perlu diperbaiki, kita coba improve yang perlu diimprove. Pokoknya sampai unit itu ready to job. Setelah itu, setelah job kita buat reportnya, kita buat laporannya untuk next job berikutnya. Misalnya setelah job ini, oh ternyata ada isu, misalnya ininya nggak mau muter, ininya nggak mau gerak. Nah, itu kita perbaiki lagi gitu. Begitu terus cycle-nya gitu. Nah, kira-kira seperti itu job saya di maintenance ini gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mungkin bisa tanyain di sharing session gitu. Nah, mungkin di sharing session ini kita bisa sharing-sharing, kita bisa cerita-cerita, ada yang perlu ditanyain atau ada yang perlu tahu gimana sih prosesnya gitu. Mungkin bisa lebih jelasnya di sini gitu. Oke, mungkin ya. Boleh bertanya, bertanya? Oh, boleh. Oke, kalau gitu. Wah, luar biasa ya Mas Tobi ya, kalau dengar ceritanya dari mulai SMK sudah bisa bikin merakit motor ya. Yeah. Terus juga pernah di Gokar ya? Pernah di Gokar. Ya, pernah di Gokar. Luar biasa. Terus akhirnya memang rezekimu ada di Schlumberger ya. Iya. Oke. Siapa teman-teman ada yang bertanya kira-kira? Monggo silakan. Siapa yang mau bertanya? Atau kalau enggak saya tanya dulu. Oke. Pertanyaan saya, apakah ini adalah the last career? Maksudnya adalah apakah memang akan terus berkarir di Schlumberger? Apakah punya
rencana lagi terkait dengan karir, itu pertama. Terus kedua, selama kerja di selam bersih, apa aja sih yang tantangan yang dihadapi oleh Tobi sendiri? Kira-kira apa yang menarik, terus apa juga yang misalnya, oh harus siap apa, misalnya mental kah, apa fisik kah, apa di lapangan gitu, mungkin bisa di-sharing Tobi? Ya, Silakan. oke Mbak. Kalau rencana saya ke depannya untuk karir saya sih dalam jangka waktu dekat ini, saya ingin dulu berkarir di Islam Biji, mencari ilmu-ilmu yang menurut saya belum cukup saya dapetin gitu. Tapi ke depannya saya ingin mencoba di industri pesawat terbang sebenarnya. Saya pengen sekali coba untuk apply di Boeing, tapi Boeing yang di luar negeri misalnya, atau di maskapai-maskapai gitu. Nah, itu rencana kedepannya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga coba untuk tetap berkarir di oil and gas sebagai maintenance technician, cuman di oil company-nya gitu. Kalau kita kan sekarang di oil service-nya, nah saya pengen coba nanti apply di oil company gitu. Nah, terus tantangannya selama kerja di Islam itu adalah waktu sebenarnya, waktu dan apa ya, mungkin kita nyebutnya work life balance-nya itu tantangan terbesarnya sih. Kita misal mau job, ada unit mau job, nah kita di situ harus prepare segala macamnya gitu. Sedangkan waktunya mepet gitu kan, waktu cuman dapat waktu seminggu, atau ternyata tiba-tiba unit ini lagi di prepare tapi nggak lama, tolong siapin unitnya karena mau berangkat gitu. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesarnya gitu, karena kita harus troubleshoot. Misalnya kita ada isu-isu di unitnya, misalnya kita harus troubleshoot, kita harus order barang, kita harus repair itu sampai selesai gitu. Nah, itu sebenarnya karena kita nggak boleh sampai ada lost time di saat mereka job gitu kan. Nah, makanya dari itu kadang kerja itu bisa hampir 24 jam gitu, sampai dari pagi ke pagi atau dari pagi ke malam prepare unit, semua perbaikan, completein sampai ready to job gitu. Itu sih tantangan terbesarnya. Terus paling kedua tuh harus berpindah-pindah gitu kan, dari satu rig ke rig lain, atau dari satu lokasi ke lokasi lain gitu. Seperti misal saya pernah dalam 1 bulan itu saya terbang ke 3 lokasi gitu. Misal saya di awal bulan saya ke Balikpapan, terus habis dari Balikpapan saya langsung terbang ke Sulawesi gitu, karena ada job di sana harus ditunggu gitu, harus monitor job di sana. Terus nggak lama saya pergi lagi misalnya ke Sumatera gitu untuk support job sini juga kayak gitu. Itu sih yang jadi tantangan gitu, jadi challenge yang tapi mengasihkan gitu kayak gitu. Bisa pindah-pindah lokasi dalam waktu cepat gitu. Tapi itu tim kan ya, Tobi ya? Bukan sendiri kan, tim kan? Nah, kita ini sebagai maintenance pilot itu kita bekerja tim di kantor, tapi di lokasi itu kita eksekusinya sendiri gitu. Misal kita ada job di tempat A, di tempat A bilang ini unit ini ada isu ininya nggak mau gerak, ini nggak mau muter gitu. Nah, kita desain ke sana sendiri, bawa tool sendiri. Kita sebelum berangkat itu kita siapin dulu nih peralatan, kita siapin spare part gitu dari kantor, dibantu juga teman-teman di kantor gitu kan, nyiapin spare part segala macam. Kita berangkat ke sana, ke rig-nya itu sendiri gitu, ke lokasinya sendiri gitu kan. Sana repair gitu. Kalau kita belum paham atau kita bingung, kita bisa orang kantor nih minta arahan, minta di gate ini gimana sih, gimana caranya, atau gimana best practice-nya gitu, supaya unit itu bisa ready to job gitu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu, dengan waktu yang seminim-minimnya perbaikan gitu. Karena kan nggak mungkin kita lama-lama perbaikan di lokasi gitu, sedangkan unit itu harus job gitu kan gitu.
Ya, karena semua menunggu ya. Unitnya ready, mereka bisa kerja gitu ya, Tom? Ya, makanya sebenarnya kalau ada maintenance atau mekanik naik ke gitu berarti satu ada yang nggak beres atau uh, uh, emang harus kita istilahnya klien tuh minta kita standby di sana gitu untuk istilahnya untuk nungguin unit sampai selesai job gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa di lokasi kita bisa langsung eksekusi gitu karena kan perjalanan dari kantor sampai lokasi itu kan panjang gitu. Makanya itu kita siapin dengan matang gitu. Wah, menarik banget. Oke, lanjut. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin dari Mas Hardi? Atau dari Mas Denny? Yang saya hafal aja, yang saya sebut. Iya, saya tanya deh. Silakan Mas Hardi. Tobi, mungkin kan sebagian teman-teman nih belum tahu nih. Kan tadi kan beberapa kali kan bilang mau ngejob gitu kan. Padahal kita udah kerja nih misalnya kamu udah kerja di Selam Bersih, kok ada ngejob lagi ya? Ngejob tuh apa sih maksudnya itu loh? Kok ada ngejob? Mungkin teman-teman belum tahu istilahnya ngejob tuh apa gitu loh maksudnya. Bisa diceritain nggak? Ya, ngejob itu kan misal oil company mau maintenance sumurnya gitu kan Mas, maintenance sumurnya. Nah mereka pengen logging data sumurnya, mereka cari data di sumur yang mereka punya gitu. Nah mereka minta oil service company-nya gitu, mana yang cocok untuk maintenance sumurnya. Misalnya kalau logging data mereka hubungin Selam Uji gitu untuk bisa hubungin wireline-nya Selam Uji untuk logging data di sana gitu kan. Nah mereka hubungin kita, nah nanti sama orang manajemen di sign nih unit-unit mana aja nih yang dibutuhin atau tools apa aja nih yang dibutuhin untuk job di sana gitu Mas, untuk istilahnya untuk logging data di sana. Ada misal logging kita mau logging mau cari data di klien A misalnya, di sana di laut. Nah berarti kita pakai unit laut, kita pakai unit skid. Nah kita siapin unitnya. Nah nanti orang bagian toolsnya nyiapin toolsnya yang tools downloadnya gitu untuk loggingnya gitu Mas, seperti itu. Nah itu kalau biasa kita sebut ngejob gitu. Tuh. Ya, emang tadi sih benar ya bilang kalau ada mekanik, wah berarti ada sesuatu tuh biasanya gitu kan. Nah betul Mas. Nah, justru kalau mekaniknya naik berarti kalau mekaniknya nggak naik kemungkinan berarti besar aman-aman aja ya kan. Tapi begitu kan. Nah tapi kalau ada ini Mbak Vini, ada mekanik naik, nah itu klien biasanya udah ngintip-ngintip tuh. Ada apaan mekanik naik ya? Gitu. Tapi kan jarang-jarang pasti kan situasi ini pasti jarang-jarang. Jadi spesial pasti ada sesuatu. Atau memang mungkin memang ada case khusus yang nggak bisa ditangani sama teman-teman di site gitu. Oh gitu. Ya jadi memang teman-teman maintenance tuh yang yang menyiapkan teman-teman di site si field engineer itu bisa melakukan service. Nah karena maintenance yang punya barangnya si koropnya, kalau equipmentnya sakit yang di fieldnya secara secara basic maintenance-nya nggak bisa troubleshoot di dalam, nah yang punya toolnya ini dipanggil nih dari base biasanya Mbak. Oh gitu. Mas Tobi ini dipanggil biasanya. Jadi kalau udah akut tuh maintenance itu naik tuh biasanya. Ya. Karena yang biasanya akut, itu yang nggak bisa di guide. Ya. Ya kebayang sih. Kebayang sih yang dikerjain. Terbayang sih sama saya apa yang dikerjain Mas Tobi itu saya terbayang. Cuman yang saya pikirin pada saat kondisi Mas Tobi di sana ternyata kasusnya baru gitu kan. Kasusnya baru, waktunya dikejar, harus selesai sekian gitu kan.
terus di remote area kontak teman-teman di Jakarta nggak ada. Pernah nggak kejadian kayak gitu tuh? Apa yang dilakukan sama Tobi? Itu pernah beberapa kali. Misal gini, Mbak. Ada teman-teman kita lagi job di tempat B gitu. Mereka ngejob. Tiba-tiba ada masalah di tengah job nih. Nah, mereka bilang ininya nggak mau ngasih power misalnya. Itu kita pertama sambil kita prepare semuanya, ada teman-teman kita yang lain tuh nge-get atau senior-senior kita nge-get dari kantor gitu, by phone gitu. Mereka get dulu nih, coba cek ininya, coba lihat ininya gitu. Setelah dicoba ternyata bisa, berarti untuk sementara problem itu solve gitu. Tapi kalau benar-benar rumit, benar-benar nggak bisa diselesaikan sama teman-teman kita yang di site itu, kita langsung prepare. Tadi kan kita sambil prepare kan, kita prepare semua barang-barang yang kita butuhin, kita kita cari informasi dari mereka, kira-kira apa nih yang rusak, kira-kira apa nih yang bermasalah gitu kan. Karena kan sebelumnya juga kita juga pasti tahu dong track recordnya si unit ini nih apa nih yang kira-kira yang sering problem, apa yang sering rusak gitu kan. Makanya dari itu kita siapin nih barang-barangnya nih dari kantor. Nah, misal ngejobnya malam nih, saya pernah job itu tengah malam gitu. Nah, job itu tengah malam, tapi udah di gate tetap nggak bisa. Ya akhirnya saya berangkat gitu ke laut gitu tengah malam gitu dengan istilahnya dengan segala macam yang udah di-arrange sama pihak sana gitu. Pihak saya misalnya dari transport daratnya, dari transport lautnya gitu. Misal kalau benar-benar jobnya di tengah-tengah laut banget, mungkin desain chopper mungkin untuk ke sana gitu kan. Karena kan jobnya juga harus jalan terus gitu loh. Gitu. Ya cuman ada untungnya karena kamu seneng ngulik ya. Seneng ngulik. Jadi itu satu kelebihan itu sebetulnya. Jadi sebenarnya yang penting tuh suka gitu. Karena kalau udah ngerasa berat, kesana-sananya jadi nggak enjoy gitu, Mbak. Di sini tuh bisa bertahan, istilahnya mungkin buat fresh graduate itu menurut saya berat sekali gitu. Mungkin karena saya enjoy, karena saya penasaran gitu kan. Saya akhirnya ya sampai sekarang gitu. Iya, karena kan kalau kita selalu bertanya kerja di mana, oh saya di selam bersih gitu kan. Yeah. Oh udah beda tuh kan penilaian orang, padahal kan di dalamnya sendiri seperti apa gitu kan. Yeah. Seperti yang Tobi ceritain sekarang. Oke. Ada lagi yang bertanya nggak teman-teman? Monggo. Mau nanya Mbak. Silakan. Ayo Mbak, monggo. Iya, Mas Tobi. Ya, saya mau tanya nih sebagai, maksudnya Mas Tobi kan bisa dikatakan tuh sempat bertahan dulu nih ya, kalau misalnya pada saat bekerja itu setahun setelah lulus ya, kalau nggak salah tadi saya dengar ya. Iya betul. Kemudian terus Mas Tobi tuh sempat kayak dilematis gitu kan, maksudnya nggak mau jauh gitu kan dari orang tua juga, kemudian interview juga mungkin salah satu bagian fail-nya bahwa karena kan mungkin karena tadi background-nya tuh alat berat tuh mungkin kalau persepsi kita gitu di mining kan banyak gitu, nah biasanya kan perginya ke remote area gitu kan. Nah akhirnya Mas Tobi memutuskan untuk, kan sekarang kayak di Selam Bersih nggak di Jakarta dong, dan nggak jadi orang kantoran juga gitu kan. Akhirnya kan remote juga tuh, malah ke tengah laut gitu kan. Nah itu akhirnya apa gitu loh, apakah karena tawarannya di Selam Bersih gitu, karena yang sebelumnya mungkin kurang bonafit jadi nggak Mas Tobi ambil gitu kan. Itu satu. Yang kedua, tadi Mas Tobi bilang setelah ini sebenarnya passionnya pengen ke dunia penerbangan ya gitu loh, maintenance ke pesawat lah kurang lebih kayak gitu. Ada keinginan nggak sih gitu loh, misalnya gitu kan ada kesempatan misalnya gitu kan pengen kuliah lagi kah gitu, karena kan kalau misalnya dipikir-pikir sih kayak mesin gitu kan alat berat gitu kan
nggak terlalu related lah ya dengan industri pesawat terbang gitu. Maksudnya mungkin lebih banyak ke automation ya kalau misalnya pesawat terbang gitu atau mungkin ada lah gitu kan. Nah, apakah pengen kuliah lagi atau mau ambil maksudnya sertifikasi atau pelatihan khusus gitu, mungkin ada rasa seperti itu. Kemudian yang ketiga, Mas Tobi kan sekarang bisa dibilang tuh kayak junior gitu ya di timnya misalnya, ya bisa dikatakan gitu. Sempat nggak sih ngerasa gimana sih ngadepin gitu? Karena kan ketemu misalnya di lapangan tuh ketemu bapak-bapak yang lebih senior gitu. Kadang-kadang tuh mereka tuh sebenarnya nggak tahu gitu. Cuma kadang karena memang mereka sudah sering di lapangan gitu, kadang suka yang Mas ini tuh nggak kayak gini gitu, maksudnya kadang berkonflik gitu ya. Nah itu cara ngadepinnya bagaimana gitu, apalagi kan Mas Tobi ibaratnya masih relatif muda, junior juga gitu, walaupun memang pasti Mas Tobi coba mencari solusi lah, karena itu kan memang tugasnya Mas Tobi. Saya nggak apa-apa ya, banyak ya pertanyaannya. Terus apa? Terus itu gini Mas Tobi, nih pada saat kondisinya di remote area atau misalnya pas di offshore gitu kan, tiba-tiba gitu kan ketika Mas Tobi ada job gitu kan pasti reportnya dari lapangan tuh gitu kan. Mas Tobi udah coba prepare gitu kan, semua peralatan, semua spare part, tiba-tiba misalnya spare partnya nggak ada gitu loh. Nah terus kemudian misalnya posisinya udah nggak bisa lagi, nah apa tuh yang dilakukan gitu Kak? Nah itu sih Mas Tobi. Makasih ya Mas. Oke Mbak. Ya menarik, 4 tuh Top. Ya, tapi ada satu yang menarik, ya. ada yang satu menarik. Pasti senior yang bilang gini nanti, kamu tuh kamu tuh seusia sama anak saya Top, gitu kan? Kuncinya pasti di situ biasanya. Ya, silakan. Ya. Oke, aku coba jawab pertanyaan pertama nih. Intinya kan kenapa aku memutuskan untuk di Selam Bersih kan, padahal berdoa Mas Tobi. Kenapa? Terus. Masih Kenapa Mas? Halo? Ya lanjut. Ya. Lanjut aja. Ya. Kenapa pada akhirnya di Selam Bersih gitu kan? Padahal coba sebelum-sebelumnya coba di. Kenapa? Ya. Lanjut Mas Tobi, lanjut. Ya. Tadi tuh kenapa coba di sini gitu, kenapa ngambil tawaran di Selam Bersih gitu. Sebenarnya pada awalnya tuh saya juga nggak tahu tuh Selam Bersih itu perusahaan apa gitu. Yang saya tahu perusahaan minyak nih gitu. Saya juga nggak tahu job role-nya tuh seperti apa gitu. Saya nggak tahu lokasi-lokasinya di mana aja gitu. Nah tapi setelah saya banyak mengikuti interview gitu kan, ada satu yang bikin saya yakin itu, satu yang bikin saya bilang oke, saya ambil deh di Selam Bersih gitu. Nah itu sih sebenarnya yang kenapa bikin saya yakin. Sebelumnya kan banyak perusahaan mining juga saya coba interview, mereka bilang di field, kalau di field remote operation juga, tapi saya nggak pernah yakin. Maksudnya saya nggak yakin gitu dengan saya ambil biaya gitu. Saya coba cari lagi tempat lain, pasti bilangnya Mas mau nggak ditempatin di site ini. Saya selalu menolak tawarannya gitu. Tapi Selam Bersih ini saya juga entah kenapa saya ambil tawarannya gitu. Padahal juga saya sebenarnya belum tahu gitu salary-nya berapa, job desk-nya apa gitu, lokasinya di mana gitu. Oh jadi memang bukan karena prestisnya Selam Bersih ya, memang maksudnya memang Mas Tobi itu awalnya memang buta sama sekali tentang Selam Bersih gitu ya? Iya sebenarnya saya juga nggak pas di telepon itu juga saya nanya ini Selam Bersih itu apa gitu, karena yang istilahnya yang daftar Selam Bersih sebenarnya teman-teman saya gitu, mereka juga nggak ada info-info tentang Selam Bersih gitu. Jadi saya terima aja dulu, interview dulu gitu kan, karena menurut saya semua harus dicoba dulu gitu, review gitu kan, entah tahu apa enggak perusahaannya, apa bonafit apa enggak, yang penting coba dulu gitu. Itu Mbak. Ya itu pertanyaan pertama. Yang nomor 2 Top. Yang 2 kan pengen nggak sih aku kuliah lagi gitu, atau kan pengen coba di bidang lain gitu. Sebenarnya
aku sih ada rencana buat kuliah lagi S1 gitu kan, karena aku sekarang baru D3. Tapi di bidang manajemennya gitu, di bidang manajemen unit-unit manajemen peralatan gitu kan. Nah, gimana apa namanya, bukan kuliah lagi sih pengen, cuman nggak apa ya istilahnya, kalau menurut saya sih mungkin di teknikal ini cukup dulu nih di apa namanya sampai D3. Nanti ekstensi saya tuh saya pengen coba di bidang manajemennya gitu, gimana sih kan setelah saya tahu maintenance seperti apa, service seperti apa, prakteknya seperti apa, saya pengen coba di manajemennya gitu kan. Gitu. Nah, untuk nanti bisa loncat ke bidang lain atau enggak, menurut saya dunia maintenance itu sih hampir semuanya sama gitu, hampir semuanya berkaitan gitu, karena kan juga ada selainnya kita maintenance unit juga, kita repair juga, menurut saya sama-sama aja gitu. Nanti gimana caranya kita improve skill kita aja gitu, Pak. Itu yang pertanyaan kedua gitu. Yang ketiga lagi, Top. Terus di pertanyaan ketiga itu gimana sih cara ngadepin konflik-konflik, misalnya konflik atau ngadepin senior-senior, ngadepin masalah-masalah di lokasi gitu. Ya sebenarnya di lokasi itu banyak sebenarnya drama-dramanya gitu kan. Kayak misalnya kita naik ke lokasi, mereka bilang mereka bilang ke kita, oh problemnya ini yang rusak, ini rusak. Taunya nyampe di sana ada lagi ditemuin problem atau problemnya beda lagi gitu kan. Nah, sedangkan kita bawanya bawa spare partnya yang ini gitu. Nah, karena unit itu harus secepatnya di maintenance kan, nah kita juga jalin hubungan tuh sama orang yang di base gitu, orang yang di kantor gitu. Kita bilang, Pak, ini setelah saya cek, setelah saya berusut, ternyata yang rusak ini, yang ini. Tolong siapin gitu, ini barangnya urgent gitu, perlu naik sekarang juga ke lokasi gitu kan. Tolong disiapin gitu, ini aja kita list tuh spare partnya atau tools-toolsnya gitu kan. Nah, terus juga sambil nunggu pasti mereka neken juga dong, neken kita, ini gimana nih, kok bawa spare partnya beda, atau kok bawa tools yang nggak ke bawah gitu, kok bawa tools yang beda gitu. Nah, di situ juga sebenarnya soft skill kita tuh dilatih gitu kan. Cara kita nenangin mereka juga, atau gimana caranya sambil nunggu barang itu datang, kita repair dulu yang ada gitu, kita perbaiki dulu yang ada gitu. Terus sambil ngasih tahu juga ke mereka gitu kan, Pak, ini rusak ini loh, ini yang problem ini, jadi coba kita perbaikin dulu, kita troubleshoot sambil nunggu barang yang ada gitu kan. Nah, disitulah istilahnya hard skill dan soft skill kita tuh diuji gitu. Terus handle handle teman-teman atau orang-orang di lokasi tuh gimana sih gitu kan. Ya itu tadi balik lagi gitu kan. Intinya kalau kita sebagai maintenance, yang penting unit kita selesai dulu gitu. Yang penting unit kita ready to job dulu, baru nanti setelah itu kita kasih report ke orang-orang di lokasi, kalau rusak ini, kalau rusak ini. Jadi mereka tahu gitu kerjaan kita tuh gini gitu, Pak. Gitu. Ya. Itu mungkin ya, Mbak. Gimana Mbak Des? Masih ada satu lagi, Top. Monggo yang keempat. Yang keempat apa tuh, Mbak? Yang pas kejadian misalnya udah di site ternyata spare part-nya nggak sesuai gitu kan. Nah, sedangkan biasa ya itu tadi konflik dan drama itulah gitu kan. Biasanya kan suka pada, Mas ini gimana sih gitu kan, udah dikasih tahu gini kok spare part yang dibawa ini. Nah, pernah nggak kejadian maksudnya benar-benar yang spare part-nya urgent banget gitu loh. Nah, itu gimana gitu loh, Mas? Apakah di kanibal atau di shortcut atau gimana gitu kan? Ya itu yang nguliknya itu. Senang ngulik soalnya. Dia senang ngulik ini. Keuntungannya dia senang ngulik.
Misal gini Mbak, misal yang rusak elektrikal nih, kita kasih contoh misalnya rusak elektrikal. Nah, misal part elektrikal ini rusak nih, kita punya MCB atau breaker ini rusak nih. Nah, kita kan nggak mungkin nih nunggu barangnya datang baru kita selesaiin gitu kan problemnya gitu. Nah, kita cari dulu, kita buka manual atau kita coba buka recordnya, ini gimana caranya tanpa si barang yang rusak ini kita bisa job gitu. Kayak misal jalur A, B, C gitu. Nah, yang rusak ini jalur B-nya nih. Nah, gimana caranya tanpa jalur B ini kita bisa ngejob. Nah, misal kita dengan cara kita shortcut dulu sementara gitu kan sampai jobnya selesai, nanti atau sampai barangnya datang baru kita pasang nih. Nanti kita kita tes lagi bisa apa enggak gitu. Kayak gitu, Mbak. Sambil istilahnya sambil komunikasi juga gitu. Kalau kita tuh nge-shortcut yang ini gitu. Jadi mereka tahu, mereka aware juga gitu. Kayak gitu. Ya. Gimana tuh Mbak Des? Siap. Jadi intinya selain ngerti technical gitu ya, mungkin Mas Tobi juga belajar ya selama bekerja ini untuk mengasah soft skill ya Mas gitu loh. Yeah. Karena pada saat di lapangan pun kan nggak serta-merta harus technical aja ya gitu kan. Ya kayak yang drama itu kan nggak mungkin diselesaikan dengan cara technical ya gitu. Oke. Selanjutnya Mas. Ya, Mas Heri Mas Tobi. Silakan Mas Heri. Udah dibuka ininya kan? Halo, Mas Heri? Ya, Mas Heri Pasca? Udah nggak ada ya? Oh, ada nih masih. Halo. Enggak, Mas. Yuk, silakan Mas. Ya, Mas Tobi, bagus sekali Mas sharingnya. Mungkin Masnya memang passionnya di bidang maintenance. Saya lihat kalau dari tadi kan dari Honda, itu kan perusahaan manufaktur, terus ke Auto 2000, manufaktur, terus ke Trakindo mungkin agak sedikit ke alat berat, heavy equipment, baru terakhir ke oil and gas lah ya, yang skrap bersih. Memang mungkin kalau memang passionnya maintenance sih ya mungkin di ini aja Mas, kompetensi maintenance-nya mungkin ditambahkan aja, mungkin nanti dilihat kalau misalkan pengen ke pesawat atau segala macam kan nanti kalau ujung-ujungnya maintenance memang bagus sekali sih, jadi multi skill kan, ahlinya kan apa aja bisa gitu kan, jadinya kan pesawat bisa segala macam kan, jadi luar biasa sih saya pikir. Saya cuma curious satu aja Mas Tobi, ini kan ada truk sekelam bersih kan, nah truk sekelam bersih itu kalau di onshore itu kan ada yang ada lambang kayak lambang radiasi nuklirnya. Nah itu kalau boleh share isinya apa dan alatnya itu gunanya untuk apa ya Mas? Saya sering ngeliat sih di Riau juga bolak-balik yang alat sekeram bersih yang truk warna biru gini tapi ada lambang radiasinya di luarnya. Cuma saya bolak-balik nggak ngerti ini apakah setelah drilling dipakainya ataukah waktu sama surface-nya waktu sebelum drilling, waktu bikin well pad atau apa gitu. Mungkin bisa sharing nggak Mas? Ya. Thank you. Kalau yang saya tahu tentang radiasi, logo radiasi di truknya itu, jadi mereka kan pakai radioaktif. Radioaktif itu biasanya selama perjalanan itu disimpan di dalam truk itu, di secure di dalam truk dengan standar yang ada gitu kan. Nah, biasanya radioaktif itu dipakai di tool yang akan digunakan untuk logging gitu. Seperti itu sih yang saya tahu Mas. Nah, sebab juga karena si radioaktif ini bukan ranah kita juga gitu, karena biasanya radioaktif ini ranahnya di ranah engineer atau ranah fashion gitu Mas. Oh siap. Terima kasih. Oh tapi nanti. Jadi biasanya tapi kan maintenance nggak sampai ke situ ya? Kenapa Mbak? Maintenance nggak sampai ke situ ya? Maksudnya Tobi nggak termasuk kalau misalnya ada trouble di situ juga bukan bagian Tobi ya? Bukan Mbak, kalau itu kan tools itu kan ada section sendiri gitu kan, kita kan ada mekanik, ada elektronik gitu kan. Nah elektroniknya sendiri, instrumen elektroniknya sendiri kan ada orangnya sendiri gitu. Nah biasanya kan barang-barang yang berradiasi itu yang pakai radioaktif itu biasanya di barang-barang elektronik gitu loh Mbak, di tools-toolsnya itu kan. Jadi misal
mereka sebelum job kan mereka pasti cek dulu gitu, operational check dulu di Surface. Nah dari situ mungkin udah maksudnya perlu sign buat radiasi jangan mendekat gitu. Nah baru mereka kan setelah objek itu kan baru mereka mulai logging data kayak gitu, Mbak. Sebenarnya bukan ranahnya saya juga sih di radiasi itu gitu. Iya. Soalnya kita ada kelas radiasi semalam masalah nuklir. Jadi mungkin beberapa teman ada yang ikutan nih hari ini. Jadi langsung lihat itu bertanya tuh. Kayaknya gitu ya Mas Heri. Ada lagi nggak Mas Heri? Kegunaannya Mas Tobi tahu nggak Mas? Untuk apa alat truknya itu? Saya nggak ngerti. Soalnya apakah sebelum rig masuk baru dia ngukur atau apa gitu? Kalau yang saya tahu sih di saya juga sebenarnya nggak terlalu paham ya di radioaktif itu. Karena yang saya tahu sih mereka pakai radioaktif itu di tool mereka misal untuk baca data-data sumur kayak gitu, Mas. Sebenarnya jadi perlu radioaktif gitu untuk logging data seperti itu, Mas. Atau ada Mas Hardi di sini, bisa jawab nggak Mas? Iya. Mas Hardi coba. Ada di ini nggak, di tempat nggak Mas Hardi? Halo Mas Hardi. Oh lagi nggak di tempat. Ya ada lagi pertanyaan Mas Heri? Cukup itu aja Mbak. Terima kasih Mas Tobi. Oke. Nah selanjutnya siapa lagi? Ada lagi nggak nih? Sebentar saya lihat dulu. Unmute. Oke. Iya Mas Hardi udah di. Saya bantu jawab ya. Bantu. Ya monggo. Soalnya topik menarik sih semalam itu. Jadi teman-teman kayaknya udah mulai curious deh terhadap nuklir ini. Radiasi gitu-gitu. Ayo silakan. Oh hilang suaranya. Halo Mas Hardi. Oke. Kalau enggak sambil ngisi, aku mau tanya gini nih. Ada satu yang menarik. Ya. Silakan. Dari organisasi maintenance ya. Jadi, halo kedengeran nggak Mbak suara saya? Iya kedengeran. Silakan. Halo. Iya kedengeran di. Halo. Iya kedengeran. Halo kedengeran. Kedengeran Pak Hardi. Kedengeran Mas Hardi. Kedengeran nggak suara saya Mbak? Kedengeran Pak. Kedengeran ya Mbak? Kedengeran. Kayaknya kesananya yang nggak kedengeran. Oke. Saya nambahin yang masalah organisasi maintenance. Kalau hilang ya? Halo Mbak? Enggak. Lanjut. Enggak, lanjut. Cek sound. Yes, masuk. Oke, jadi saya tambahin tentang organisasi maintenance nih. Ternyata enter waiting. Wah, keluar berarti. Ya, jadi gini. Jadi di maintenance organisasi itu ada beberapa subdivisi. Pertama yang logging. Ini kayaknya saya delay deh kayaknya nih. Saya load sini aja deh. Saya load handphone. Ya, coba ini dulu, pindah dulu. Oke, ini saya udah pindahin, Mbak. Oke, go. Oke, yang organisasi maintenance itu saya tambahin. Jadi ada yang mereka menghandle downhole tools. Oke, kemudian ada juga yang menghandle surface equipment. Jadi untuk downhole tools ini yang ngerjain adalah teman-teman misalnya electrician tuh Mbak, teman-teman elektronik atau mekatronik. Nah kemudian yang surface equipment itu dikerjakan sama teman-teman mekanik seperti Mas Tobi ini, mekanik. Nah, jadi Mas Tobi ini menghandle equipment yang ada di platform. Kalau yang elektronik yang tadi ditanyakan, yang sempat dibahas, itu yang handle adalah teman-teman
electronics atau instrument engineer. Oke, itu untuk organisasi secara sederhana. Kemudian radioaktif buat apa sih dipakai? Nah, radioaktif itu benar dipakai untuk logging. Nah, loggingnya buat apa? Jadi ada satu sumber radioaktif, nanti sumber radioaktif ini akan ditembakkan ke reservoir atau ke dalam sumur. Nanti ketika sumber radioaktif ini ditembakkan ke dalam sumur, dia tuh akan bertabrakan dengan atom-atom yang ada di dalam sumur tuh. Baik atom yang ada di sumur ataupun yang ada di reservoir atau di sumber minyak dan gasnya. Nah, masing-masing lapisan punya karakter sendiri dalam memantulkan si sumber radioaktifnya. Misalnya setelah ditubruk sama sumber radioaktif, ada yang memancarkan gamma ray pada akhirnya. Ada yang langsung diserap, ada yang dipantulkan. Nah, dari pantulan-pantulan tadi, pantulan gamma ray yang ditangkap beserta energinya, itu dia ngasih tahu, oh kalau ini tuh ternyata ada sumber gasnya loh. Oh, di sini lapisan ini ada sumber minyaknya loh. Oh, di sini ada airnya loh. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi Mas Tobi tentang logging pemakaian radioaktifnya. Itu sih Mbak tambahannya. Iya, betul, jelas. Jelas kalau gitu. Tambahannya itu aja Pak Mas Heri mengenai radioaktifnya. Radioaktifnya juga macam-macam sih, tapi pada intinya mereka pengen lihat di sumur itu ada apa aja sih, kemudian kalau ada sesuatu seberapa banyak sih adanya gitu loh. Kemudian kalau udah seberapa banyak, seberapa mudah sih si sumber migas itu keluar, nah itulah informasinya. Itu nanti yang petroleum engineer itu yang nanti akan memetakan reservoir simulasinya ya Mas ya, dari informasi data ini ya Mas ya, yang digunakan ya. Betul. Ya. Nanti hasilnya itu akan diinterpretasi sama geologisnya dari klien, dalam hari ini adalah oil company-nya. Jelas. Nanti dia mereka punya logsen tersendiri, punya interpretasi bersama yang mengatakan di kedalaman sekian ada sumber air, di kedalaman sekian ada sumber gas, dan di kedalaman tertentu ada sumber minyaknya. Barulah mereka membuat proposal ke SK Migas untuk POD atau on development ya Mas. Iya, nanti dipropos layer mana nih yang mau kita keluarin minyak atau gasnya. Nah, dipropos deh kayak gitu. Misalnya layer yang ini dulu, kemudian kalau selesai, oh perlu nggak pindah lapisan? Nah, nanti propos lagi pindah lapisan. Siap. Oke. Siap. Paling kita saya tambahinnya, Mas Heri. Terima kasih banyak Mas Ardi. Sama-sama. Ya, jelas. Ya, selanjutnya teman-teman ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Monggo. Mau nanya lagi Mbak? Boleh, silakan. Menarik nih. Iya, ini siapa tuh tadi? Siapa yang mau bertanya? Boleh, ada yang cowok tadi. Ayo, silakan. Siapa dulu? Ayo Mas Irman, monggo. Terima kasih Mas Hadi, Mas Tobi tadi atas penjelasannya. Kebetulan sekali saya ini salah satu orang yang lagi galau juga, lagi fresh graduate gitu loh Mbak. Jadi yang saya pengen bertanya itu awal ini kalau masuk di dunia pekerjaan khususnya selam bersih itu kira-kira apakah ada trainingnya dulu, berapa lama trainingnya, tentang mengenai pengalaman Mas Tobi mendapatkan, kalau misalnya ada training dari selam bersih, pengalaman Mas Tobi gitu selama training itu. Sharing tentang pengalaman Mas Tobi aja gitu saat training. Gitu Mbak, mungkin pertanyaannya Mbak. Iya, tapi Mas Tobi ini training setelah kerja ya? Setelah kerja kan baru training yang sekarang ya? Ya betul Mbak. Iya, baru setelah setahun ya? Betul. Setelah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, silakan diceritain. Ya, jadi saya masuk Sambus itu nggak langsung training gitu, karena jadi seharusnya itu kan kita masuk Sambus pertama kali
langsung biasanya aku diberangkatin training di Abu Dhabi atau di MLC gitu kan. Jadi MLC biasanya. Nah biasanya kita training di sana, pengenalan segala macam gitu. Tapi kalau saya ini beda case-nya gitu. Karena di mekanik ini, di Mangsa ini kebetulan instrukturnya ini tidak ada gitu. Jadi instrukturnya tidak ada, terus orang yang baru masuk Slambers itu juga minim sekali gitu kan. Sedangkan untuk buka satu kelas training itu kan ada minimal anggotanya gitu, ada minimal membernya gitu. Sedangkan ini orangnya sedikit sekali dan instrukturnya nggak ada. Akhirnya jadi selama saya kerja di Slambers inilah gitu training pertama saya gitu setelah 2 tahun gitu, dan itu pun trainingnya virtual gitu yang harus saya jalanin selama 5 minggu gitu. Jadi selama bekerja itu selama 5 minggu, betul Mbak. Jadi selama bekerja itu dari awal sampai sekarang ini ya saya improve sendiri gitu. Saya baca sendiri coba untuk membaca sendiri, self learning sendiri gitu kan. Tanya-tanya senior gitu, tanya-tanya pengalaman senior. Kalau nggak tahu pekerjaan yang mau kita kerjain, kita tanya dulu senior gitu kan. Kita tanya dulu teman-teman yang ini kira-kira aku dapat problem ini gimana cara nyelesainnya gitu kan. Kita komunikasi gitu. Nah baru dari situ coba kita kerjain sendiri kayak gitu. Jadi intinya selama saya kerja di sini ya self learning dulu gitu. Nah, untungnya pekerjaan itu sesuai gitu dengan background saya gitu. Jadi nggak beda jauh lah gitu. Itu Mbak. Itu Mas. Oh iya Mas, terima kasih Mas. Halo? Halo, Mbak Vini. Halo, ya? Oh, Mbak Vininya away kali dari laptop. Oke, Mas Tobi. Halo, Mbak Vini? Ya, silakan. Oke. Mas Tobi, aku tanya lagi boleh ya? Boleh. Mas Tobi kan awalnya memang SMK ya, kalau nggak salah ya? Bukan SMA kan dulu ya? Ya. Nah, waktu ketika masuk ke universitas nih, gitu kan, kebetulan kan saya juga mekanikal, dulu saya teknik mesin juga. Itu rada berasa sih kalau teman-teman dulu yang teman-teman saya orang datangnya dari SMK, awal-awal kuliah tuh rada susah gitu loh ngikutin pelajarannya, karena kan lebih banyak yang dasar-dasarnya tuh lebih banyak ke pelajaran SMA. Nah kemudian ketika sudah semester lanjut, itu yang SMA yang kewalahan gitu, karena kita nggak pernah punya background kayak menggambar teknik gitu, menggambar mesin dan segala macam tuh teman-teman SMK jago lah gitu kan. Nah menurut Mas Tobi gitu ya, pada saat itu sempat nggak sih berpikir untuk wah nggak cocok nih gitu kan, atau ya udah deh lanjut deh gitu, maksudnya insya Allah yakin bisa gitu kan. Maksudnya ini sambil kita berbicara buat mungkin di sini ada teman-teman yang lagi SMK nih galau nih gitu kan, saya mau kerja nggak atau enggak sih, karena kan kalau saya tahu sih teman-teman SMK pasti secara skill udah punya lah ya, kalaupun misalnya mau memutuskan untuk bekerja pun bisa gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang berpikir untuk wah pengen mencoba untuk lebih full gitu ya skillnya, jadi berangkatlah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu kan. Nah kemudian yang kedua gitu ya, bisa dong Mas Tobi kasih motivasi gitu ya buat teman-teman gitu, karena saya lihat tuh ya perjalanan Mas Tobi tuh menarik gitu ya, dari yang mencari-cari kuliah yang sesuai dengan passionnya Mas Tobi gitu kan. Kemudian setelah lulus pun Mas Tobi sempat yang ngerasa ini belum passion saya gitu loh, ini belum kayaknya belum klik deh buat saya gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk itu buat fresh graduate tuh kan durasi 1 tahun itu kayaknya ada beberapa orang mungkin kayak sekarang tuh udah ke level yang stres gitu ya, kemudian tingkat kepedean juga udah turun drastis gitu kan, terus udah yang mikirnya tuh kayak
apalagi kalau misalnya teman-teman sekitaran udah pada kerja gitu. Nah, terus kadang gini juga, daripada nggak kerja ya udahlah gitu kan, maksudnya terima kerja apa aja gitu kan. Nah, mungkin bisa kasih motivasi Mas Tobi gitu, karena saya yakin sih gitu loh, maksudnya setiap orang kan rezekinya masing-masing ya gitu loh. Betul, Itu sih Mas Tobi, silakan Mas. ya. Jadi kalau aku dulu setelah lulus SMK kan ada pilihannya tuh politeknik atau universitas. Kita tahu kan universitas itu lebih ke teoretikal gitu, lebih banyak research-nya segala macamnya. Sedangkan politeknik itu kan lebih banyak di praktikalnya gitu. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi tuh SMK dengan politeknik itu adalah sama persis gitu. Pelajarannya sama, mata kuliahnya sama, kehidupannya pun sama gitu dengan SMK. Makanya kalau saya pribadi sih saya nggak merasa jadi terbebani gitu masuk ke universitas, masuk ke politeknik gitu, karena apa yang saya dapat di SMK ya saya ulangi lagi di politeknik gitu. Cuman kalau di politeknik itu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi berarti istilahnya kita lebih mendalami gitu, mendalami misalnya di SMK apa namanya pelajaran yang kita dapat tuh segini loh di permukaan. Nah kalau di politeknik itu ya kita lebih dalami lagi gitu kan. Kalau di SMK gimana caranya bongkar pasang aja, tapi kalau di kuliah gimana caranya kayak troubleshoot yang nggak cuma bongkar pasang aja, tapi troubleshoot atau improve spare part atau apapun itu gitu, yang intinya yang lebih mendalam itu. Nah memang sih kita yang dari SMK tuh aku juga sempat kayak ngerasa ini nih ada mata kuliah hitung-hitungan yang segala macam gitu. Nah tapi pada dasarnya sama aja gitu, cuman beda caranya aja gitu, kayak gitu. Jadi apa namanya dari SMA atau SMK masuk politeknik itu ya sama aja gitu. Dan di politeknik itu juga kan kita saling istilahnya saling kerja sama tim gitu kan. Misal dari SMA di awal-awal kuliah mereka mendominasi gitu karena banyak materi-materi SMA. Nah nanti mereka juga bisa, mereka tuh bantu kita juga apa namanya di mata kuliah itu gitu, di pelajaran itu mereka bantu kita cara ngitung, cara apa namanya ya intinya pelajaran-pelajaran mereka lah gitu. Nah nanti di apa namanya di praktikal kita juga gitu, misal di semester lanjut ada praktikal nih, kita juga bantu nih anak-anak dari SMA nih, oh gini nih caranya, gini loh apa step-stepnya gitu. Jadi intinya kita di politeknik itu kerjasama timnya tuh cukup kuat gitu, cukup apa namanya cukup solid lah gitu, kayak gitu. Nah dari lulus kuliah itu kan aku ada gap sekitar 1 tahun, apa namanya sampai akhirnya mutusin untuk kerja di Selamuti gitu. Sebenarnya menurutku itu kalau menurutku pribadi ya 1 tahun itu malah menurutku kurang gitu untuk kita dapetin pengalaman-pengalaman di luar kerjaan gitu, di luar maksudnya masuk dapat pengalaman-pengalaman lain selain bidang kita gitu. Saya selama 1 tahun itu alhamdulillah gitu bisa dapat pengalaman jadi driver gokar gitu. Di sana saya bisa belajar komunikasi, saya bisa belajar gimana saya misalnya manage customer gitu kan, manage penumpang gitu, mencarikan suasana di perjalanan gitu kan. Terus saya buka apa namanya buka bengkel panggilan gitu, itu juga saya belajar sendiri tuh, yang sebelumnya saya nggak punya basic skillnya sama sekali. Saya belajar apa namanya caranya dapetin pelanggan, caranya cari pelanggan gimana, cara apa namanya iklanin bengkel saya itu gimana gitu, segala macam gitu. Jadi menurut saya kita jangan pernah ngerasa minder
kalau kita lulus kuliah tuh nggak langsung kerja gitu. Malah menurutku harusnya tuh bersyukur gitu. Kita dikasih kesempatan untuk belajar hal lain selain di bidang kita gitu. Jadi nggak usah lah kita ngelihat teman-teman kita kok habis lulus sidang mereka langsung kerja, kok mereka kok gampang banget dapat kerja, sedangkan kita kok sampai setahun 2 tahun belum dapat kerja juga gitu. Ya menurutku malah gap itulah gitu yang bikin aku bisa improve skill gitu. Aku juga waktu itu pas ditanya interview sama user, aku juga waktu itu pas interview user juga ditanya, Mas Tobi setahun ini ngapain aja gitu. Ya aku bilang dong, saya jadi driver lokal, saya buka bengkel panggilan mobil gitu kan. Saya jelasin tuh saya jelasin kegiatan-kegiatan saya gitu. Mereka malah sangat-sangat appreciate gitu, sangat mengapresiasi gitu. Berarti mungkin mereka lihat, oh kamu nih kalau gitu aja, kalau istilahnya kalau kamu udah bisa buka bengkel sendiri di rumah walaupun baru permulaan, berarti nanti di tempat kerja mungkin dilihatnya kamu udah bisa nih nge-handle kerjaan kamu sendiri gitu, kamu udah bisa nge-handle semua yang ada, yang semua job desk yang kamu terima gitu, kayak gitu. Jadi cobalah sambil nunggu dapat kerjaan, kita improve skill kita cari kegiatan-kegiatan lain positif gitu. Tuh, sambil cari-cari kerja juga gitu. Kayak gitu, Mas. Siap. Ada lagi Mas Tobi. Intinya selama dalam spare waktu menganggur itu bisa diisi dengan hal-hal yang memenuhi passion kita ya gitu ya, hal-hal positif gitu kan, sambil terus gitu meningkatkan skill, pengetahuan gitu kan. Jadi sambil jalan, sambil mengasah, sambil kita juga tetap ya semangat cari kerja ya Mas Tobi. Betul. Malah jadi nilai plus kita loh, Mbak. Iya betul. Ya jadi kalau teman-teman yang ada di sini yang kebetulan mungkin fresh graduate, maksudnya tetap semangat gitu kan, seperti yang Mas Tobi bilang. Sekalian spoiler gitu kan, kayak BE juga kan, kita jadi volunteer, teman-teman juga bisa belajar banyak gitu kan. Nah mungkin itu sih. Ya ada Mbak Rizka yang mau tanya juga nih, silahkan. Mbak Rizka. Ya, halo. Oh iya, silakan Riz. Oh ya, jadi gini, aku mau tanya nih, Mas, kan dengan pekerjaan yang harus keluar kota dan jauh dari orang tua, dan tentunya juga jadi susah untuk tetap jadi anak muda yang bisa enjoy sama hidup yang masa muda. Gimana sih caranya untuk tetap punya confidence yang tinggi bahwa masa muda kita tuh nggak sia-sia gitu. Di umur semuda ini dan di pekerjaan yang seberat ini, gimana caranya ngebangun kepercayaan diri dan pede aja gitu. Kalau oh ya ini bagus loh untuk masa depan gue gitu. Itu gimana sih caranya? Boleh sharing nggak? Ya, bisa. Oke, coba aku jawab ya Mbak ya. Silakan. Kalau aku sih ngebangun kepercayaan diri itu, kalau aku prinsipnya gini, aku lebih baik kerja mati-matian sekarang, kerja kelas sekarang, tapi nanti di umur 40 atau 50, aku bisa nikmatin hidupku yang sudah aku susun dari sekarang ini gitu. Aku ya bisa dibilang, pasti kita anak muda pengen dong kerja di kota, enjoy your life, enjoy your time, ketemu teman-teman segala macam gitu. Tapi kan ada juga di satu posisi kita juga harus ada tanggung jawab hidup kita juga gitu. Kalau aku sih walaupun enjoy nggak enjoy gitu, kadang kita ngerasa kita udah enjoy sama kerjaan kita, tapi di satu sisi kita ngerasa kayaknya capek deh kerja gitu, kayaknya pengen deh kayak orang lain, kayak teman-teman kita main segala macam gitu. Tapi menurutku ini tuh saatnya atau ini tuh waktunya untuk kita
apa namanya, kerja keras gitu untuk waktunya kita start your plan gitu. Kita coba untuk apa namanya, untuk ya udah gitu, apa namanya, jalanin semua yang udah ada, susun rencana-rencana kita jalani, kita eksekusi sekarang. Nah, nanti ketika udah apa namanya, umur 30, 40, 50 gitu, kita udah nikmatin aja hasil yang kita rancang sekarang ini gitu. Makanya itulah yang bikin rasa aku ya udah enjoy aja gitu, aku juga suka gitu. Jangan pernah, yang pentingnya jangan pernah merasa terbebani gitu. Anggap aja kita ditempatkan di posisi yang sekarang ini gitu, itu tuh udah istilahnya kalau aku bilang itu tuh udah emang jalan hidup kita gitu, gitu. Iya betul. Yang kebetulan Mas Tobi. Tidak ada yang kebetulan. Betul, dalam betul, hidup kita yang kebetulan. Mbak Rizka, ada lagi pertanyaan? Gini. Kan tadi dibilang ya kalau kita itu kerja harus sesuai dengan passion atau kesukaan kita ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa kita ada di tahap dimana kita itu kerja di tempat yang sebenarnya kita nggak suka-suka banget, atau ini sebenarnya bukan hobi aku gitu. Gimana sih kalau dari pandangannya Mas nih sebagai orang yang punya passion di bidang ini dan alhamdulillahnya bekerja di tempat yang sesuai dengan passion. Kalau Mas Tobi ada di sisi di mana Mas Tobi nggak suka sama pekerjaan itu, atau Mas Tobi merasa berat tapi harus dilaksanakan gitu. Bagaimana cara membangun apa ya, semangat ke diri sendiri? Energi positif. Apa aja yang harus dilakukan? Ya, lebih positifnya harus ngapain aja nih secara teknikalnya gitu. Bisa dijelasin nggak? Kalau aku sih nganggap kita bisa bekerja nggak suka passion itu adalah kesempatan emas gitu buat kita gitu. Malah aku sekarang ini pengen coba untuk coba kerja di luar bidang gitu, atau coba di bidang lain gitu. Kalau menurutku jangan apa ya, itu jangan ngerasa aduh capek nih nggak sesuai kerja, nggak sesuai passion, atau aduh kayaknya nggak pede banget kerja di sini gitu. Itu anggap aja gitu, itu apa namanya, kesempatan emas kita, kesempatan yang nggak semua orang dapetin gitu. Atau apa namanya ya, intinya itu kamu ditempatkan di sini sekarang ini untuk belajar gitu, bukan untuk mengeluh gitu. Ya udah coba jalanin aja gitu yang ada gitu. Mungkin gini kali, kalau dari perjalanannya tadi Mbak Rizka yang saya tangkap gini, lulus dari Politeknik kan sempat ada 1 tahun yang boleh dibilang sambil nyari kerja. Tobi ini pun mungkin apa ya, sempat juga mungkin mau ngapain ya saya, pekerjaan belum ada gitu kan. Tapi saya apa aktivitas yang mau dikerjain. Nah, akhirnya Mas Tobi memutuskan ikut Gokar gitu kan. Memutuskan ikut Gokar, sambil Gokar ternyata ada peluang dalam kondisi seperti ini bisa bikin bengkel online gitu kan, bengkel panggilan gitu kan. Saya melihat disitulah solusi yang diambil oleh Mas Tobi, situasi yang dihadapi. Jadi ambil positifnya, saya lihat Tobi. Jadi dia berusaha, karena yang saya punya ini kebetulan memang dia hobinya ngulik kan, ngulik, dia bikin bengkel gitu kan, adalah orang gitu kan, sambil dia asah komunikasinya, bagaimana dia bilang membuat orang nyaman gitu kan, mana memberikan ruang terbaik orang kan, itu tuh di sekolah nggak ada, pasti nggak ada gitu. Mungkin kayaknya seperti itu yang diinikan oleh Mbak Riz. Jadi kalau masuk solusinya gitu, Riz, dia berusaha untuk menggali apa yang dia bisa lakukan. Ingin gitu, Mas. Benar nggak? Betul. Mungkin aku bisa sharing dikit, Mbak. Boleh, silakan. Jadi Mbak Rizka, mungkin kayak tuh Mas Tobi nih, kalau dilihat dari perjalanannya tuh selalu get the passion gitu kan. Jadi align gitu antara passion terus kemudian bekerja gitu kan. Nah, kalau saya pribadi ini sekedar sharing aja
ya gitu kan. Saya lulusan mekanikal kan. Sama secara idealis pasti setiap orang tuh pengen lulus tuh sesuai dengan passion kita gitu kan. Nah, ketika saya lulus tuh ternyata saya tidak pernah punya kesempatan untuk jadi misalnya mechanical engineer gitu yang benar-benar kayak teman-teman gitu kan. Jadi misalnya mereka di production atau misalnya mereka di maintenance kayak gitu kan. Malah saya kelemparnya tuh kayak ke bidang supply chain gitu yang mana kerjanya gitu kan dengan kontrak gitu kan, terus dengan tender dan segala macam gitu kan. Awal-awalnya sempet sih merasa bahwa kok kayak gini banget ya kerjaanku gitu kan. Aku kan engineer gitu kan, lebih banyak pengen hitung secara teknikal, detail dan segala macam. Tapi ternyata mengeluh itu tidak membuat kita keluar dari masalah justru gitu, malah kita jadi depresi sendiri gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Akhirnya saya balik ke diri saya untuk ya udah skill itu yang selalu saya asah gitu kan. Akhirnya saya jadi berpikir bahwa mungkin jalannya saya tuh di sini gitu ya, maksudnya rezekinya saya di sini. Akhirnya mulai dari situ gitu kan, saya lebih banyak memang mengasah skill saya di supply chain gitu kan, di supply chain. Jadi sampai sekarang juga mungkin teman-teman saya yang lain sama-sama orang mechanical udah di posisi apa gitu, dan saya lebih banyak mungkin malah memperhatikan regulasi pemerintah gitu kan tentang ekspor impor, kemudian kayak SKK dia ngeluarin regulasi apa gitu. Intinya sih Rizka gini, segala sesuatu seperti yang tadi Mbak Ica bilang nggak ada yang kebetulan gitu loh. Jadi ketika misalnya memang kita ada di situ gitu ya, itu ada dua pilihan buat kita gitu loh. Kita mau tetap di situ dan mengasah skill kita, atau gitu ya, kita tetap balik ke passion kita. Once gets the chance gitu ya, kita lompat gitu loh sesuai dengan passion kita gitu. Jadi skill itu yang memang kita pengen passionnya di situ, itu tetap kita asah. Kalau memang kita mau keluar dari zona itu, suatu saat ada kesempatan kita keluar dan kita coba masuk ke passion itu gitu ya. Nah, kalau misalnya memang pengen jadi profesional di tempat yang kayaknya kita bilang nggak suka banget, mungkin coba dipetakan gitu, nggak sukanya kenapa gitu kan. Pasti ada kan yang bikin kita nggak suka gitu kan. Nah, kalau nggak sukanya misalnya, ini terlalu begini, terlalu begitu, maksudnya kita sebagai manusia tuh pasti punya hal-hal di mana kita tuh ada titik bisa berdamai lah dengan keadaan gitu loh. Nah, jadi itu sih kalau saya bisa sharing gitu loh. Maksudnya semua orang punya perjalanan hidupnya, semua orang punya perjalanan karirnya. Tinggal gimana kitanya sih, itu aja. Terima kasih. Yes. Mas Tobi, ada yang ditambahin lagi? Ya, itu yang dikatakan Mbak Deswita. Sebetulnya Rizka dari jurusan apa awalnya sekarang? Aku juga teknik mesin sih, dan aku juga production engineer. Kalau teknik mesin itu bisa akhir ya? Iya, maaf, kenapa? Kalau aku di Yamaha, aku sekarang kerja di Yamaha Music. Biasanya dari teknik mesin itu aja setauku itu yang paling dibilang mana aku ya, dia sekarang Mbak ini di pertama sebetulnya untuk mencapai tujuan Rizka sana itu apa yang harus disiapin, apa yang menurut Rizka di diri Rizka belum siap misalnya, atau mungkin gini, komunikasi skill saya kurang bagus. Memang kayak begitu, bergabung ke volunteer Bangun Energi, nanti kita sama-sama belajar tentang itu. Bagaimana meng-approach orang, bagaimana menerima penolakan, bagaimana menerima komplain orang terkait delivery material yang banyak, silahkan. Terus bagaimana kita kerjakan semua volunteer ini masing-masing kerja. Bangun Energi kan ini semuanya volunteer, nggak ada yang dedicate 100% di Bangun Energi, nggak ada.
Jadi kita tuh saling sambal, kayak hari ini nih, harusnya kan hari ini Mbak Salma yang jadi moderator, which is karena nggak bisa saya masuk gitu loh. Jadi itu adalah salah satu teknik teamwork yang kita lakukan di sini gitu kan. Nah terus yang kedua kan, apa yang kita dapat di kampus dengan apa yang kita dapat di pekerjaan itu boleh dibilang teori bawa ya, tapi akan totally baru. Enggak, yang totally baru kan yang hadapin di pekerjaan tuh baru banget semua kan, walaupun pengalaman udah ada gitu. Jadi bener-bener harus belajar terus, jadi nggak berhenti. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, enggak. By the way, Rizka, terus satu lagi loh kerja di perusahaan musik gitu, Samik namanya. Jadi di situ aku research and development. Dia bikin program buat bikin piano, buat bikin gitar gitu. Itu waktu di early karir lah gitu. Jadi maksudnya mungkin ya pernah lah gitu, walaupun sebentar gitu ya, belajar di VN gitu ya. Pasti benar. Tuh. Ayo ada lagi? Tanya aja. Ini diskusi kan. Kalau kita sharing. Karena gini, kondisinya sekarang kayak gini kan memang butuh apa ya? Butuh sharing ya, butuh sharing, butuh positive thinking gitu menghadapi situasi yang ada gitu kan. Kalau pengen belajar, mungkin ada materi-materi yang pengen dipelajari, ternyata memang silakan Rizka, misalnya teman-teman yang ada di sini bertanya langsung ke kira-kira, Mbak, saya passion nih di ilmu ini, tapi saya nggak tahu nih saya mau bertanya pada siapa gitu kan. Nah, kalau memang ada senior yang menguasai ilmu itu, nanti kami akan berikan nomornya untuk bisa berdiskusi. Terus program Energi 2021 kita akan ada akademi bangun. Itu salah satunya adalah kita akan coba forum discussion group. Nah, nanti kita bisa misalnya kayak kemarin akan disiapkan adalah bagaimana membuat biofuel 100 itu loh kalau nggak salah. Itu nanti akan dipandu oleh profesor dari Qatar. Sementara coachnya di sini ada Mas Denny. Itu adalah salah satu program. Teman-teman yang fresh graduate kesempatan berpunya. Nah, silahkan kontak nih. Mbak, saya apakah di program energi ini ada nggak? Nanti kita coba agar bisa berguna. Nah, sambil itu juga bisa teman-teman mengapply kerjaan seperti itu ya. Karena terus terang melempar CV itu nggak mudah. Melempar CV itu nggak mudah. Justru kalau lihat dari ceritanya Mas Tobi, saya yakin itu sebetulnya network yang dia dapat. Jadi nomornya dia nggak merasa melempar CV, dia nggak merasa punya kontak juga dengan Selam Bersih, tiba-tiba Selam Bersih telepon. Nah, sampai sekarang dia juga bertanya-tanya apakah teman-teman yang memberikan informasi itu atau salah satu penumpangnya ternyata HRD Selam Bersih. Nah, itu dia nggak tahu. Benar nggak, Top? Kamu nggak tahu. Siapa tahu orang Selam Bersih itu ada salah satu penumpang itu, dia kamu bisa ini, ternyata dia dikasih nomor teleponnya. Gitu. Jadi makanya kita tidak pelan, harus dimanfaatkan. Gitu. Yuk, ada lagi, monggo. Seru nih, seru banget. Boleh makan nek? Iya, boleh. Oh, boleh. Yuk, lanjut. Ada lagi yang bertanya? Udah nggak ada kayaknya, Mbak. Nggak ada? Iya. Ya udah. Mungkin penutup, silakan Mbak Mas Tobi, apa yang mau diceritakan? Mungkin buat semangat teman-teman. Kalau dari aku sih penutupnya manfaatin semua peluang yang ada gitu. Jangan jadikan peluang itu jalan menuju kita untuk dapetin hal-hal baru gitu. Seperti itu, Mbak.
Kita juga nggak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir gitu. Tetap jaga kesehatan, ikut protokol COVID gitu kan. Terus be positif, selalu positif menghadapi semuanya. Terus belajar, asah kemampuan, lihat passion kembali. Mungkin dari passion itu kita bisa menciptakan satu peluang gitu ya, yang bisa dilakukan. Oke, sebelumnya kita open cam kali ya, open cam. Tapi saya mohon maaf, saya belum bisa open cam hari ini. Monggo open cam. Mbak Deswita bisa ambil fotonya, Mbak? Bisa, Mbak. Oke, teman-teman bisa open cam. Mas Tobi boleh stop sharing dulu, Mas? Oke. Nih banyak yang nggak buka cam nih. Oke, ya udah deh, nggak apa-apa. Saya dan Mas Tobi aja yang foto kalau gitu. Oke, teman-teman, kita nggak tahu di page berapa. Monggo nanti teman-teman boleh buka camnya. Nah, Mbak Rizka nih terlihat. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3 Pak Aris. Senyumnya dong Pak Aris. Dari jauh Mas Denny. Oke, 1, 2, 3. Selesai. Cuma ada 1 page sih. Cukup, teman-teman. Udah Mas Tobi. Terima kasih loh atas sharingnya. Mbak Vin, sudah Mbak? Besok adalah sharing tentang microhydro oleh Mbak ini. Dia salah satu produk energi biasa. Bisa bergabung malam maupun tentang microhydro dan case studinya di Indonesia sampai dengan hari ini. Terus hari Senin juga akan ada tentang thermal oleh George Pater ya, apa itu nama ininya, nama itu buat geothermal. Terus berikutnya ada LNG juga ada tanggal 6. Terus tanggal 5 ada Pak Bob tentang energi ekonomi. Banyak yang menarik kira-kira, tapi semuanya malam. Monggo bergabung. Oke, terima kasih berarti ya saya. Terima kasih, Mbak. Mohon maaf. Sukses terus, Tobi. I love you. Kamu punya mudah-mudahan bisa